Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama di Spikom TV dan Radio, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infopon Bogor. Sekolah berprestasi, modern, terpercaya, dan unggul dalam bidang komputer. Halo anak-anak kelas 8 yang sekarang telah bergabung di channel Spikom TV dan Radio. Sekarang Ibu sebagai host di sini, Bu Pupu akan bincang-bincang mengenai materi yang sudah disiapkan oleh Ibu Marlin. Halo Bu Marlin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Ada yang mau disampaikan dulu nggak Bu ke anak-anak? Iya, untuk anak-anak kelas 8 yang ganteng dan cantik, yang ganteng dan cantik ya benar ya Bu ya? Benar Bu. Ya, tetap jaga kesehatan atau patuhi protokol 3M, yaitu mencuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Sekarang kita mau membicarakan materi tentang apa nih Bu untuk kelas 8? Kita akan membahas materi tentang puisi. Oh, puisi. Ini anak-anak yang suka bikin puisi nih harus dengar baik-baik materi yang akan disampaikan oleh Bu Marlin. Kalau puisi itu apa sih Bu? Puisi itu adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan atau kata-kata ya. Kalau misalnya mau bikin puisi nih, ada hal-hal yang harus diperhatikan nggak Bu? Ada, yaitu dari unsur-unsur dulu ya Bu ya. Oh iya boleh. Menjelaskan tentang unsur-unsur dulu nih. Nah, di dalam unsur-unsur itu ada empat, yaitu yang pertama ada majas. Nah, majas itu apa sih? Yaitu bahasa kiasan yang menciptakan pesan. Nah, majas juga terbagi menjadi beberapa bagian ya. Nah, tapi di sini Ibu akan menjelaskan 3, yaitu macam-macamnya. Ada majas personifikasi, majas metafora, dan majas hiperbola. Nah, majas personifikasi itu adalah benda mati seperti benda hidup. Contohnya kayak pohon melambai-lambai dengan indah. Nah, kemudian ada majas metafora. Majas metafora itu sebaliknya dari majas personifikasi, yaitu benda hidup seperti benda mati. Contohnya, wajahmu indah seindah rembulan malam. Indah banget kan Bu? Indah sekali itu Bu. Kemudian ada majas hiperbola. Nah, majas ini adalah majas yang sangat lebay kalau di kalangan sekarang. Lebay gitu ya Bu sekarang. Karena majas ini adalah majas yang melebih-lebihkan. Nah, contohnya itu kayak kulitnya lembut seperti bedak bayi. Oh ya, jadi melebih-lebihkan suatu ungkapan gitu ya Bu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada irama. Nah, irama itu alunan bunyi yang teratur dan juga berulang-ulang. Nah, kemudian ada kata-kata konotasi. Nah, kata-kata konotasi itu kata yang bermakna tidak sebenarnya. Contohnya kayak jalanku di dunia ini sungguh berliku-liku. Kayak dia menjelaskan seperti perjalanan hidup sebenarnya. Perjalanan hidupnya sulit gitu ya, Ya. berliku-liku. Nah, kemudian ada kata berlambang. Nah, kata berlambang itu kata yang berisikan simbol. Kayak misalnya simbol apa Bu? Bisa dijelaskan lagi? Nah, kayak simbol-simbol yang lain ya kan, kalau di mana namanya? Kalau di tanda koma atau tanda itu kan itu bisa juga simbol ya Bu ya? Oh, iya. Atau juga bisa tanda-tanda yang lain kayak seperti tanda koma atau tanda seru, tanda tanya, dan itu juga itu bisa. Oh, berarti kalau untuk di puisi itu saat kita menulis puisi bisa menggunakan tanda-tanda simbol, misalnya tanda tanya, tanda koma gitu Iya, bisa. itu bisa. Nah, kemudian ada pengimajinasian, yaitu susunan kata yang menimbulkan khayalan atau imajinasi seseorang. Jadi kita bisa berimajinasi ketika kita membuat puisi. Misalnya kita lagi bengong nih, sekalian membuat puisi. Nah, itu pun dari kita bengong tersebut bisa menimbulkan imajinasi atau khayalan-khayalan yang sedang kita hayalkan bisa kita tulis sehingga bisa menjadikan sebuah puisi seperti itu. Mungkin bisa juga kalau misalnya kita sedang merasakan sesuatu, kita bisa
menuangkannya menjadi sebuah puisi. Misalnya lagi senang, lagi sedih, atau mungkin sedang marah juga bisa, Bu? Bisa. Berarti tadi ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat puisi ya, Bu ya? Iya. Ada majas, tadi sudah ditekankan oleh Bu Marlin, ada 3 majas. Personifikasi, ada metafora dan hiperbola. Ya. Personifikasi itu benda mati seperti benda yang hidup. Kalau metafora itu kebalikan dari personifikasi. Kalau hiperbola itu kalau bahasa yang sekarang yang dilebay-lebaykan, gitu ya. Lebay banget. Pengungkapan yang berlebihan, dilebih-lebihkan ya. Lalu yang kedua ada irama, ada kata-kata konotasi. Ya, kemudian kata berlambang dan juga pengimajinasian. Lalu selanjutnya apa lagi nih, Bu, kira-kira? Ya. Kemudian ada struktur. Kalau di puisi ada struktur, yaitu strukturnya ada tema, nada dan suasana, kemudian perasaan dalam puisi dan juga amanah. Kalau misalnya tema itu apa, Bu? Tema itu gagasan pokok yang diungkapkan oleh penyair, Bu. Gagasan pokok berarti seperti misalnya puisinya itu dia tentang persahabatan gitu, ya. tentang percintaan gitu. Ya, Oke. bisa itu. Nah, itu bisa dijadikan temanya dulu, Bu. Nah, baru nanti ke nada dan suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Nah, kemudian ada perasaan dalam puisi. Nah, puisi mengungkapkan perasaan dari penyair melalui ekspresi atau serta majas dan lain sebagainya. Gitu. Nah, yang kemudian yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat itu suatu pesan yang disampaikan kepada pembaca dari penyair, seperti itu. Misalnya kayak bisa dari amanat yang selaras dari tema tadi ya, Bu ya, misalnya kayak persahabatan, percintaan dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti kalau untuk struktur ada 4, tema, nada dan suasana, perasaan dalam puisi dan amanat. Iya. Kalau untuk tema itu lebih ke dia gagasan puisinya tentang apa? Entah begitu persahabatan atau dan lain-lain gitu. Kalau nada dan suasana mungkin lebih ditekankan saat dia membaca puisi ya, Bu ya. Nadanya harus sesuai. Kalau misalnya dia suasananya sedih berarti ya, nadanya mendayu-dayu iya. gitu ya, Bu. Suasananya sedang bersemangat berarti nadanya menggebu-gebu. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Terus kalau misalnya suasananya sedih juga berarti nadanya harus rendah, Bu. Iya. Ya, jangan terlalu rendah juga ya, Iya. nanti nggak kedengeran. Itu harus kedengaran juga dengan audiens Iya. yang mendengarkan ya, Bu ya. Iya. Tadi struktur sudah dijelaskan oleh Bu Marlin, ada unsur, ada struktur, lalu selanjutnya kira-kira apa lagi, Bu? Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis puisi. Oh, jenis-jenisnya. Nah, jenis puisi itu ada puisi naratif, kemudian puisi lirik, dan puisi deskriptif. Nah, kalau puisi naratif itu mengungkapkan cerita atau penjelas dari penyanyian. Nah, puisi naratif juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada balada dan romansa. Nah, kalau balada itu dia menceritakan seperti orang-orang perkasa. Gitu. Orang-orang perkasa maksudnya kayak gimana, Bu? Kayak gagah-gagah mungkin. Oh iya, gagah. Ya. Nah, kemudian ada romansa. Nah, romansa itu menggunakan bahasa romantis atau romantik, jadi kayak percintaan gitu. Nah, kan cinta juga bisa dari bukan hanya cinta-cintaan zaman sekarang ya, Bu ya, tapi bisa cinta kepada teman, keluarga, sahabat dan lain sebagainya. Jadi kalau romansa itu dia lebih general ya, Bu ya. Jadi perasaan cinta yang ditujukan untuk teman, untuk pasangan, untuk orang tua gitu. Kalau misalnya kalau contohnya dari romansa itu bagaimana, Bu, kira-kira puisinya? Kayak contohnya puisi Sapardi Djoko Darmono. Oh iya, Sapardi. Ya, yang aku ingin. Oh, aku ingin. Ya, coba Bu Marlin coba bacakan. Aku mau kasih contoh baca puisi ya. Jangan diketawain ya, Bu. Ya, dengarkan ya anak-anak, dengarkan nih. Puisinya itu Aku Ingin dari Sapardi Djoko Darmono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kain kepada aku, yang menjadikannya aku. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Oh, keren. Maaf ya,
Berarti kalau misalnya kita lihat di strukturnya, Iya. puisi yang sudah Bu Marlin tadi bacakan temanya termasuk ke percintaan ya Bu ya? Iya, percintaan. Dengan suasana yang hikmat mungkin ya, Iya. suasana yang dengan nada yang mendayu-dayu Iya. gitu, tapi tetap harus terdengar dengan audiens audiens. ya. Perasaan dalam puisinya berarti mungkin si penulisnya menggambarkan kalau dia itu ingin mencintai seseorang dengan Iya. sederhana. Iya, Seperti itu. oh. Tapi mencintai juga bukan mencintai terhadap pasangan, Bu. Gitu. Nah, mencintai dari Aku Ingin ini menceritakan tentang mencintai kepada persahabatan. Oh Iya. iya. Tapi ini benar-benar puisinya sangat, walaupun ada banyak kata sederhananya, tapi emang apa ya? Kalau dibaca oleh orang yang sedang kasmaran, ini pasti sangat ngena banget. Bu. Iya. Ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana gitu kan, kayak gimana gitu ya? Tidak usah apa ya, mencintainya tidak usah inilah Berlebihan, kita, ya. berlebihan, tapi kita cukup mencintai dengan sederhana aja. Kadang kan kalau yang berlebihan itu tidak baik ya Bu. Iya. Jadi yang sederhana aja. Ya tuh anak-anak dengar, yang berlebihan tuh nggak baik. Ingat kata Bapak Sapadi Djoko Damono ya, mencintai itu dengan sederhana gitu. Lalu yang selanjutnya ada apa lagi Bu jenis puisinya? Jenis puisinya itu ada puisi lirik. Puisi lirik tuh kayak gimana Bu? Puisi lirik itu macam-macamnya ada 3, Bu. Ada 3. Ya, ada elegi, ada sarenada, kemudian ada ode. Nah, elegi itu puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Oh, perasaan duka. Ya, jadi apa ya, tidak harus puisi tentang percintaan aja, Bu. Kita bisa menulis dengan apa ya, mengungkapkan perasaan yang kita lagi sedih. Sekarang maksudnya kayak gimana Bu? Misalnya kayak kita lagi kasmaran nih, Bu. Oh, kasmaran lagi nih. Nah, kita memberikan kayak pujian apa gimana gitu, Bu. Kan kalau namanya kita lagi sedang kasmaran pasti ada Mendamba banget sama orang itu gitu ya Bu ya. Tapi kita tidak hanya terhadap pasangan saja, tapi bisa terhadap keluarga atau orang tua kita bisa, atau ke kakak atau adik juga bisa. Kan tidak harus apa ya, terhadap pasangan, tapi juga bisa terhadap keluarga. Dan juga kita bisa apa ya, menjaga suatu keadaan ketika kita sedang sedih atau sedang senang. Nah, kita bisa kasih kebijakan terhadap seseorang. Selanjutnya ada lagi Bu jenis puisi? Puisi deskriptif. Nah, puisi deskriptif itu pemberian kesan terhadap suatu peristiwa atau keadaan. Misalnya kayak suasana atau benda. Nah, itu bisa dijadikan sebagai puisi deskriptif karena pemberian kesan terhadap sesuatu atau peristiwa. Oh, pemberian kesan terhadap suatu peristiwa. Misalnya kalau sedang ada peristiwa misalnya banjir, bencana alam, berarti bisa tuh kita buat puisi. Bisa. Nah, itu termasuk kepada suasana nantinya Oh, atau keadaan juga bisa. Oh, berarti dalam puisi itu dia mendeskripsikan mengenai keadaan mungkin setelah banjir kan ya, Bu ya. Karena kan kalau banjir itu kan sedih ya, Bu ya, kita misalnya rumah tetangga kebanjiran atau apa dan lain sebagainya seperti itu. Oke anak-anak, nanti akan dilanjut lagi obrolan kita bersama Ibu Marlin, pembelajaran kita hari ini mengenai puisi. Tapi setelah break, nanti kita akan kembali setelah lagu-lagu yang akan lewat. Oke, stay tune terus di Spikom TV dan radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.